Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang senantiasa memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Rasulnya sampai Allah mewafatkan kita. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan akidah, dan di antaranya adalah pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan menyebutkan dalil-dalil dari rukun yang keempat, beriman kepada nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan rukun dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan sempurna imannya seorang muslim, seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ia mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu dengan cara ia menetapkan apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kitab Allah Al-Quran dan yang ditetapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik itu berupa nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya, tanpa melakukan empat hal, tanpa melakukan empat penyimpangan, empat kekurang ajaran, empat pelanggaran. Yang pertama adalah tanpa melakukan tamsil, yaitu menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam nama maupun sifatnya dengan selainnya. Yang kedua adalah tanpa takyif, tanpa membayangkan bagaimana bentuk aslinya, tanpa mempertanyakan bagaimana hakikat sesungguhnya dari nama dan sifat Allah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tanpa ta'til,
yaitu tanpa mengingkari salah satu dari nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tanpa takwil, yaitu tanpa memalingkan makna yang zahir dari nama maupun sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada makna yang lainnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan sempurna sampai mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi lagi mulia. Yang maha tinggi lagi mulia. Dan itu seorang mukmin mengimani demikian berdasarkan pengkabaran Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 180, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang maha indah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Sekaligus tinggalkan orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang tersesat di dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang mereka telah lakukan itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ud'u Allaha aw ud'ur Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman, yang mana saja kalian berdoa kepadanya maka dia memiliki nama-nama yang maha indah. Demikian. Begitu juga pengkabaran Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia memiliki sifat-sifat. Kalaulah tadi Allah mengkabarkan tentang dirinya bahwasanya dia memiliki nama-nama yang maha indah, dan di antara konsekuensi keindahan dari nama Allah Subhanahu wa taala tersebut, nama itu mengandung sifat yang sesuai dengan nama tersebut. Sifat yang maha tinggi lagi mulia. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan di dalam surah An-Nahl ayat 60. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang maha tinggi dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 27. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa lahul masalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dan dia memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala memiliki permisalan atau sifat yang maha tinggi di langit maupun di bumi, dan dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin pasti mengimani demikian. Allah memiliki nama dan sifat-sifat sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya. Demikian pula yang dikabarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih.
Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, juga seorang mukmin mengimani nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab sucinya Al-Qur'an dan lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih dari beliau. Demikian pula itu disebabkan karena adanya penetapan dari para ulama-ulama salaf terdahulu dari kalangan para sahabat, tabi'in, begitu juga para ulama 4 mazhab radhiyallahu anhum wa rahimahumullah. Mereka mengkabarkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak mentakwilkannya. Dan mereka tidak menolaknya, tidak mengeluarkan dari makna zahirnya, demikian. Tidak pernah ada satupun riwayat dari kalangan sahabat, satu sahabat saja, bahwasanya mereka mentakwilkan salah satu dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, atau mereka menolaknya. Sembari mereka mengatakan, ya, sesungguhnya zahir dari ayat ini atau hadis ini, ya, tidak seperti yang dimaksudkan. Demikian. Bahkan mereka seluruhnya mengimani kandungannya, kandungan dari nama maupun sifat tersebut yang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Sekaligus mereka membawakan maknanya kepada makna zahirnya, begitu. Dan mereka mengetahui bahwasanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah seperti sifat-sifat makhluk. Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala pernah ditanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Thaha ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu beristiwa di atas arasy-Nya. Apa makna, ya, istiwa, ya? Ditanya tentang mana istiwa, itu istiwa bagaimana? Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun was-su'alu anhu bid'atun. Ya. Beliau pernah ditanya tentang istiwa yang terdapat di dalam surah Thaha ayat 5. Maka beliau mengatakan, istiwa itu maknanya diketahui. Kata beliau, al-istiwa'u ma'lumun. Makna istiwa itu diketahui, wal kaifu majhulun. Sementara hakikatnya, kaifiatnya, bentuk aslinya, majhulun itu tidak diketahui. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang bentuk aslinya, hakikatnya dari sifat istiwa tersebut adalah bid'ah, perkara yang baru, tak pernah ditanyakan oleh para salaf terdahulu, yaitu tidak pernah ditanyakan oleh para tabi'in dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Maka cukup kita mengimani saja, ya. Dalam ungkapan yang lain disebutkan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun, ya. Makna istiwa itu diketahui, ya. Istiwa itu maknanya apa? Maknanya al-'ulu wal istiqraru. Wal 'ulu wal istiqraru, yaitu tinggi dan berada. Kalau Allah katakan beristiwa di atas arasnya, dirinya beristiwa di atas arasnya, berarti Allah tinggi dan berada di atasnya. Begitu. Hanya saja keberadaan tersebut tidaklah bersama, bercampur baur dengan aras itu. Tidak. Berada di atasnya, terpisah. Allah ba'inun an khalqihi. Allah itu terpisah dari makhluknya. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas seluruh makhluknya.
termasuk makhluk yang paling besar dan paling tinggi, yaitu arsy itu Allah berada di atasnya, terpisah, tidak bergabung. Tidak ada satupun makhluk yang bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Tidak ada satupun makhluk yang melekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tinggi di atas arasnya. Allah tinggi di atas arasnya. Tinggi di atas arasnya. Tidak bergabung. Dan tentunya wajar sesuai dengan akal manusia. Apabila Allah Subhanahu wa taala memang tinggi di atas arasnya, karena zat yang maha mulia pasti dia tinggi. Lebih tinggi dari apa saja yang di bawahnya. Demikian. Kedudukan seorang raja tentunya berada tinggi di atas rakyatnya, begitu. Dan itu wajar dan maklum diketahui oleh manusia. Seorang raja maka dia berada tinggi posisinya di atas rakyatnya, begitu. Itu disebabkan karena kemuliaannya. Jikalau demikianlah raja manusia, maksudnya adalah raja-raja dari kalangan manusia, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai Malikin Nas, raja manusia, bahkan dialah raja di raja, Al-Malik, raja di raja dari seluruh alam semesta ini, yang menguasai dan merajai seluruh jagat raya ini. Karena kemaha muliaan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar Allah Subhanahu wa taala berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Dikarenakan arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan yang paling agung serta paling besar, maka Allah berada tinggi di atas seluruh makhluknya. Karena Allah berada di atas arasnya sebagaimana yang dia kabarkan tentang dirinya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu berada di atas arasnya. Jadi istiwa maknanya adalah al-'ulu wal istiqraru. Itu tinggi, ya, berada di atas aras itu. Al-istiwa'u ma'lum kata Imam Malik. Makna istiwa itu maklum, sudah diketahui. Wal kaifu majhulun, dan bagaimana bentuk aslinya, hakikat sesungguhnya, maka majhulun, tidak diketahui. Karena kita tidak mengetahui zat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita tidak mengetahui, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini bagaimana bentuk aslinya. Jadi yang tidak diketahui adalah bukan maknanya, tapi yang tidak diketahui itu adalah bentuk hakikatnya, bentuk aslinya. Mengapa? Karena sifat itu mengikuti zat. Ketika zat itu tidak diketahui bentuk aslinya, tidak diketahui dan tidak mampu kita menalari, memahami bagaimana bentuk asli Allah Subhanahu wa taala zatnya itu, maka tentunya sifat-sifatnya juga demikian tidak kita pahami dan kita tidak ketahui bentuk aslinya. Lalu Imam Malik mengatakan wal imanu bihi wajibun, mengimaninya wajib, sudah imani saja. Seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya cukup imani, jangan dipahami apanya, bentuk aslinya. Imani saja. Imani saja. Jangan gunakan akal untuk mencernai dan memahami. Maksudnya memahami dan mencernai bentuk hakiki dari zat dan sifat ilahi. Tapi gunakan hati untuk mengimani dan meyakini. Demikian. Seperti itu. Ya, ini solusi. Itu pesan dari para ulama salaf kita dahulu, ya. Wassu'alu anhu bid'atun, bertanya tentangnya itu adalah bid'ah, perkara baru,
Yang artinya ini tidak pernah ditanyakan oleh orang-orang generasi awal dari umat ini. Generasi terbaik dari umat ini. Siapa mereka? Para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya. Gak pernah bertanya. Rasulullah SAW tak pernah ditanya tentang masalah ini. Rasulullah tak pernah bertanya kepada Allah tentang apa? Tentang zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum tak pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ya zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang bentuk hakikatnya. Begitu juga para tabi'in itu tidak pernah bertanya rahimahumullah, tidak pernah bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang bentuk hakikat dari zat dan sifat-sifat Allah. Begitu juga para tabi'ut tabi'in rahimahumullah tak pernah bertanya kepada para tabi'in rahimahumullah tentang bentuk hakikat, bentuk asli dari zat dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya Imam Malik mengatakan was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentang hal tersebut adalah bid'ah. Tak pernah ada hal itu dilakukan oleh generasi-generasi terbaik terdahulu. Demikian. Maka jangan bertanya, cukup imani saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah mengatakan demikian, amantu billahi wa bima jaa'a 'anillahi ala muradillahi. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman dengan apa saja yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi Rasulillahi wa bima jaa an Rasulillahi ala muradi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, begitu. Ini baru jujur orang beriman. Lihat teladan kita Al-Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau. Beliau cukup mengimani saja. Dan itu pun disesuaikan dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu. Nah, jangan gunakan akal kita untuk mencernai dan memahami bentuk hakikat Allah tersebut. Sungguh tak akan mampu. Oleh karenanya kita dapatkan ada orang-orang Masya Allah yang mereka ini mempelajari nama-nama Allah dan terkadang sebagian dari sifat-sifat Allah, ternyata maaf ini mereka kehilangan kewarasannya, kehilangan akalnya. Mereka berjalan di jalanan sembari menyebutkan ya nama maupun sifat Allah tersebut, kehilangan akalnya. Dan sangat anehnya sebagian kaum muslimin menganggapnya ini wali Allah. Saya katakan ini bukan wali Allah, karena dia telah melampaui batas ya. Yang seharusnya diimani dengan hati, namun dia gunakan akal untuk mencernai dan memahami bentuk hakikat Allah. Yang terjadi adalah kehilangan kewarasan ya. Akal tak mampu menopang sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Maka yang terjadi adalah kehilangan akal, kegilaan, seperti itu. Bukan wali, bukan. Tapi itu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada orang itu. Karena dia membebani ya diri dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Padahal Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan dia telah memberlakukan ya peran akal di luar kemampuannya. Dan itu merupakan bentuk kezalimannya. Meletakkan akal itu pada peran yang di luar perannya. Kezaliman itu adalah wad'u syai'i fi ghairi mahallihi, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu kezaliman. Seseorang yang
memberlakukan, meletakkan akal pada sesuatu yang bukan wewenang akal untuk melakukannya, itu merupakan bentuk kezaliman dan Allah hukum dengan cara dihilangkan akal tersebut. Demikian. Ya. Ini sebagai hukuman, bukan sebagai bentuk telah sampai kepada derajat ya tertentu yang tinggi di sisi Allah, bukan. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Lihat, yang saya yakini bahwasanya insyaallah taala para imam-imam kita ini seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, mereka ini adalah wali-wali Allah. Ya. Mereka imam-imam kaum muslimin. Bagaimana mereka ini, sikap mereka terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan amantu billah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Dan tentunya yang diimani itu diantaranya adalah nama-nama dan sifat Allah. Wa bima jaa 'anillah, dan aku beriman dengan apa saja yang datang dari Allah. Di antaranya adalah pengkabaran Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya, tentang zatnya, tentang sifatnya, tentang namanya, ala muradillah, dan mengimani itu sesuai dengan keinginan Allah. Begitu. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengkabarkan tentang bentuk hakikatnya, maka tidak perlu untuk kurang ajar dengan mencoba merambah ke ranah membayangkan bagaimana bentuk hakikat Allah, karena Allah tak pernah mengkabarkannya, tak pernah menyatakannya, maka cukup mengimani saja, mengimaninya. Demikian. Sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Begitu. Begitu juga aku beriman, kata beliau rahimahullah. Kata beliau Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan aku beriman dengan Rasulullah dan dengan apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang tadi yang pernah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Rasul mengkabarkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka diimani ala muradi Rasulillah, sesuai dengan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Jangan berlebihan. Jangan samakan dengan makhluknya. Sifat-sifat Allah itu jangan samakan dengan makhluknya. Zat Allah, nama Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, itu jangan pernah disamakan dengan makhluknya atau selain Allah, jangan. Dan jangan bayangkan bagaimana bentuk aslinya, dan jangan tanyakan bagaimana bentuk hakikinya. Jangan berani-berani menolaknya. Ya. Jangan berani-berani menolaknya, mengingkarinya, menyanggahnya, membantahnya. Dan jangan sesekali berani-berani pula serta kurang ajar memalingkan kepada makna yang lainnya. Memalingkan dari makna zahirnya, itulah disebut dengan ta'wil. Jangan sekali-kali melakukan ta'wil. Demikian. Keempat hal ini adalah pelanggaran. Ya. Keempat hal ini adalah penyimpangan yang kelak Allah akan membalas mereka itu. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun, dalam surah Al-A'raf ayat 180. Allah mengatakan yang artinya, dan Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepadanya dengan nama-nama tersebut, serta tinggalkanlah orang-orang yang mereka menyimpang di dalam nama-nama tersebut. Yang sering kita sampaikan bahwasanya nama-nama Allah yang maha indah itu, di antara konsekuensi keindahan dari nama Allah tersebut adalah mengandung sifat-sifat yang sesuai dengan nama Allah tersebut. Maka siapa saja menyimpang dalam nama-nama Allah, itu maksudnya juga menyimpang dalam sifat-sifat Allah. Dan penyimpangan seperti yang disebutkan para ulama itu ada 4 yang sudah kita sebutkan. Tamsil yang pertama,
menyerupakan Allah dengan makhluknya dalam nama dan sifat-sifatnya. Begitu juga dalam zatnya dan perbuatan-perbuatan. Kemudian yang kedua adalah takyif, yaitu membayangkan bagaimana bentuk aslinya, menanyakan bagaimana bentuk hakikatnya. Kemudian yang ketiga adalah ta'dil, yaitu menolak, mengingkarinya, nama ataupun sifat Allah, satu atau banyak. Kemudian yang keempat adalah ta'wil, ini penyakit dan penyimpangan, yaitu memalingkan makna dari nama dan sifat Allah kepada makna yang lainnya, dari makna zahir yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian. Maka tinggalkan orang-orang seperti ini, kelak mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan tersebut. Surah Al-A'raf ayat 180. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad rahimahullahu taala pernah menyatakan seperti pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah memang betul-betul ya turun ke langit dunia. Ya. Begitu juga wa innallaha yura yaumal qiyamati, sesungguhnya Allah itu bisa dilihat pada hari kiamat. Wa innahu ta'ala ya'jabu, demikian pula Allah taala itu kagum, ya, memiliki sifat kagum. Ya, bagaimana bentuknya kita tidak tahu. Wa yadhaku, dan Allah itu tertawa. Bagaimana bentuk tertawanya kita tidak tahu, tapi kita mengetahui makna kagum dan tertawa itu. Yaghdabu, demikian pula Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat ya marah. Bagaimana bentuk marahnya? Hanya Allah yang tahu tentang sifatnya tersebut. Kita mengimani saja. Dan Allah itu yarda, Allah itu ridha. Bagaimana bentuk ridha Allah? Kita tidak tahu, tapi kita paham makna ridha. Yakrahu, Allah membenci, punya sifat membenci. Bagaimana Allah membenci? Kita tidak tahu. Demikian. Wa yuhibbu, demikian pula Allah mencintai, punya sifat cinta. Bagaimana cinta Allah? Kita tidak tahu, tapi kita paham makna cinta. Kita paham makna tertawa, kita paham makna kagum, takjub, kita paham makna marah, kita paham makna ridho, kita paham makna benci, kita paham makna cinta. Kita paham makna itu. Tapi ketika kita mendapatkan pengkabaran dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah memiliki sifat-sifat seperti itu, maka kita tidak mengetahui bagaimana bentuk hakikatnya. Kagumnya kita, marahnya kita, tertawanya kita, bencinya kita, ridhonya kita, cintanya kita, kita tahu tentang diri kita karena kita melihatnya. Tapi permasalahannya ini kita sedang berbicara tentang Allah, zat yang maha gaib. Zatnya gaib sehingga sifat-sifatnya pun gaib. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali hanya untuk mengimani saja. Mengimani saja, imani saja. Allah memang memiliki sifat tersebut. Allah memang punya sifat tersebut. Karena itu dikabarkan oleh manusia yang jujur dan dinyatakan jujur. Demikian. Dan dalam Al-Quran sebahagiannya Allah SWT mengkabarkan tentang sifat-sifat itu, tentang dirinya. Ya. Mencintai orang-orang yang berbuat baik, meridhai para sahabat, meridhai orang-orang beriman. Demikian. Dan seterusnya dari sifat-sifat yang lain. Maka kita mengimani, kita imani saja. Adapun bentuk hakikatnya kita tidak tahu, kita serahkan kepada Allah. Demikian. Seperti itu. Kita tetapkan tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Ya. Kita tetapkan tanpa kita serupakan dengan makhluknya dan tanpa kita bayangkan bagaimana bentuknya. Dan jangan berani kita menolaknya, dan jangan berani pula kita untuk mentakwilkannya, ya, memalingkannya kepada
makna yang lainnya dari makna zahirnya. Demikian. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, salah seorang dari imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kita yakini mereka ini adalah selain imam kaum muslimin, mereka juga adalah wali-wali Allah insyaallah ta'ala. Beliau diantaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, nu'minu biha wa nusaddiqu biha la bi kaifa wala ma'na, yakni annana nu'minu bi anna Allah ta'ala yanzilu wa yura wa huwa fawqa 'arsyi ba'inun min khalqihi walakin la na'lamu kaifiyatan nuzuli wala ru'yati wala istiwa'i wala al-ma'na al-haqiqi lidzalika. Beliau mengatakan kita mengimani sifat-sifat tersebut dan kita membenarkan sifat-sifat tersebut tanpa kita membayangkan bagaimana bentuk aslinya dan tanpa makna. Maksudnya adalah kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu turun dan bisa dilihat, dan dia itu berada di atas arasnya, terpisah dari seluruh makhluknya. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana hakikat asli dari turun itu, dan hakikat asli dari melihat itu, dan hakikat asli dari istiwa itu, tinggi berada di atas arasnya. Dan kita tidak mengetahui hakikat asli dari itu semua, dari sifat-sifat Allah itu semua. Bahkan kita serahkan urusannya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hakikat semuanya itu, pengetahuan terhadap hakikat dari semua itu, sifat-sifat Allah itu kepada Allah yang telah mengucapkannya, yang telah mewahyukan kepada Rasulnya. Dan kita tidaklah menolak, membantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wala naruddu ala Rasulillah, kata beliau, kita tidak menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala nasifullah ta'ala bi aktsara mimma wasafa bihi nafsahu. Dan kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala lebih banyak dari apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya. Wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak mensifati Allah Subhanahu wa taala ya melebihi dari yang disifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila haddin wala ghayatin, ya, tanpa kita memberikan batasan, ya. Ya, tanpa kita memberikan batasan ya awal maupun batasan puncaknya. Wa nahnu na'lamu anna Allah laisa kamitslihi syai'un, dan kita mengetahui bahwasanya Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Wa huwas samiul basir, dan dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Demikian. Ini pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Ini dalil-dalil. Ya, dalil-dalil wahyu telah kita sebutkan, begitu juga perkataan para ulama-ulama kita sebutkan seperti itu. Ya. Al-Qur'an telah kita sampaikan, hadis Rasulullah telah kita sampaikan, ya. Dan pernyataan para ulama kita telah kita sampaikan yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama dan sifat-sifat, nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Maka wajib bagi kita untuk mengimaninya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menyamakan dengan selainnya pada nama dan sifat tersebut, tanpa kita melakukan pembayangan terhadap hakikat asli dari nama dan sifat tersebut, atau menanyakan bentuk hakikat dari nama dan sifat Allah tersebut. Begitu juga tanpa kita melakukan penolakan, pengingkaran terhadap nama dan sifat Allah tersebut. Sekaligus tanpa kita melakukan takwil, yaitu memalingkan
makna dari nama dan sifat tersebut dari makna zahirnya kepada makna yang lainnya yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini dalil ya tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang. Itu penyebutan tentang dalil-dalil akal. Ya. Tentang keimanan terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya kita akan mencoba menjawab berikutnya, sesi berikutnya kita menjawab pertanyaan berikut ini. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita. Yaitu tentang hukum seorang laki-laki atau suami yang ketika berhubungan badan dengan istrinya, lalu sang suami mengeluarkan maninya di luar kemaluan istrinya. Ada pertanyaan ya dari seorang suami sepertinya ya. Itu pertanyaan tentang seorang suami yang berhubungan badan dengan istrinya, lalu dia mengeluarkan mani tersebut itu di luar kemaluan istrinya. Yang disebut ini dengan azl, ya. Secara istilah fikih ini disebut dengan azl. Demikian. Apa hukumnya? Secara syar'i maka hukumnya adalah boleh. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang ia mengatakan kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Dahulu kami pernah melakukan azl, yaitu berhubungan badan dengan istri lalu mengeluarkan mani di luar kemaluan istri. Wal Qur'anu yanzilu, sementara Al-Qur'an itu turun. Maksudnya adalah ya, tidak turun wahyu dari Al-Qur'an yang melarang hal tersebut. Dan hal itu sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, namun beliau tidak melarang para sahabat radhiyallahu anhum yang melakukan hal tersebut. Begitu. Ini disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Bahkan ya ada riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di nomor urut hadis 5210 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia mengatakan asabna sabiyan, ya, kami mendapatkan tawanan perempuan, ya, fakunna na'zilu, lalu kami lakukan azl, yaitu berhubungan badan dengan para tawanan tersebut. Artinya ini tawanan yang sudah dibagi, ya, yang disebut juga dengan budak wanita, dan budak wanita itu boleh digauli, ya.
agar budak wanita ini bisa terus ya aktif dan tidak hamil, akhirnya mereka berhubungan badan dengan wanita tersebut, ya budak wanita, namun tidak mengeluarkan mani di dalam kemaluannya, tapi melakukan azal. Fakunna na'zilu, demikian. Kami melakukan azl, begitu. Fasa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kami tanyakan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awa innakum lataf'aluna? Qalaha salasan. Apakah benar-benar kalian melakukannya? Dia mengungkapkan itu 3 kali. Ma min nismatin kainatin ila yaumil qiyamati illa hiya kainatun. Ya. Tidaklah ada sebuah jiwa, ya, yang ada sampai hari kiamat kecuali memang dia ada. Jadi maksudnya kalaulah seandainya pun dilakukan azal, kalaulah memang dilakukan azal itu, kalau memang Allah takdirkan untuk memang terjadi pembuahan, ya, maka akan terjadi pembuahan, begitu maksudnya. Wallahu taala alam, demikian, ya. Walaupun dilakukan azal. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah ya melarang azal, yaitu mengeluarkan mani di luar kemaluan istri ketika berhubungan badan, seperti itu, ya. Maka dari sini ya azal itu dibolehkan. Hanya saja dari sisi adab, ini dari sisi adab, maka hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada istri ketika hendak mengeluarkan mani di luar kemaluannya. Mengapa? Wallahu taala alam, menurut sebahagian ulama bahwasanya hal tersebut mengurangi kelezatan di dalam berhubungan badan bagi sang istri. Ya, hal tersebut mengurangi kelezatan berhubungan badan bagi sang istri, sehingga ya tentunya ini tidak adil. Ya, sang suami mengalami kelezatan dengan keluarnya mani, namun sang istri tidak mengalaminya, seperti itu. Ya, oleh karenanya sebaiknya meminta izin dalam rangka ya memenuhi adab. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, zakat untuk benda yang disimpan seperti rumah dan tanah, apakah ada Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah, tanah, lahan, begitu ya, atau yang lainnya disebut oleh para ulama dengan aqar, yaitu barang-barang yang tidak bergerak, yang dia tidak diolah, ya. Maka tidak ada zakat pada rumah dan lahan tersebut, ya. Tidak ada zakat pada rumah dan lahan tersebut. Bahkan tidak ada zakat pada mobil, ya, mobil, ya. Begitu juga kendaraan yang lain, tidak ada zakat, ya. Kecuali apabila, ya, lahan, rumah, mobil, sepeda motor dan kendaraan yang lain itu dijual belikan, maka ketika itu ada zakatnya bagi orang yang berpendapat adanya zakatut tijarah, yaitu zakat perniagaan. Namun sepakat para ulama untuk rumah yang tidak diperdagangkan, lahan, tanah yang tidak diperdagangkan, mobil dan kendaraan yang tidak diperjualbelikan, maka tidak ada zakat padanya. Ya, tidak ada zakat padanya. Demikian. Ya. Yang ada silakan keluarkan ya sedekah. Ya, sedekah dari harta yang dimiliki, infak dan sedekah, seperti itu, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, jika kita menjamak takdim atau menjamak takhir, dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bolehkah Ustadz? Dan bagaimana apabila kita safar hendak menjamak sholat, lalu sudah adzan, apakah kita sholat sendiri Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang safar dan terpenuhi ketika itu kondisi safar bagi dirinya, maka diberikan dispensasi bagi dirinya untuk boleh menggabungkan 2 sholat di satu waktu. Bisa di waktu yang pertama disebut dengan jamak takdim, bisa di waktu yang kedua jamak takhir. Jadi menggabungkan 2 sholat, ya, itu disebut dengan jamak. Bila dilakukan di waktu yang pertama, di sholat pertama, maka ini disebut jamak takdim. Adapun apabila dilakukan di waktu yang kedua, maka disebut dengan jamak takhir. Contohnya, dan ini tidak bisa yang lain, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, bisa dilakukan ya di waktu yang pertama. Melakukan sholat zuhur digabungkan dengan sholat asar di waktu zuhur, ya, menggabungkan sholat maghrib dengan sholat isya di waktu maghrib, ini namanya jamak takdim. Bisa juga melakukan jamak takhir, yaitu menggabungkan 2 sholat di waktu yang kedua. Seperti contohnya melakukan ya penggabungan sholat antara zuhur dengan asar di waktu asar, di waktu zuhur dilewatkan, dengan melakukan sholat zuhur terlebih dahulu baru asar, demikian. Atau melakukan sholat maghrib digabungkan dengan sholat isya tapi di waktu isya, demikian. Waktu maghribnya dilewatkan, seperti itu. Untuk melakukan sholat maghrib, ya, dilewatkan sampai waktu isya, demikian, seperti itu. Dan keharusan bagi orang yang safar adalah mengqasar, ya, mengqasar, yaitu memendekkan sholat yang 4 menjadi 2, ya, yang 4 menjadi 2, seperti itu, ya. Jadi kita contohkan kasusnya adalah sholat zuhur dengan sholat asar. Ketika safar maka dilakukan jamak sekaligus qasar. Maka bila mengerjakan di waktu yang pertama melakukan zuhur, ya, 2 rakaat yang sebelumnya qomat, kemudian setelah itu 2 rakaat salam, lalu bangkit qomat untuk melakukan sholat asar 2 rakaat, seperti itu. Adapun nanti ketika waktu asar sudah dilewatkan karena sudah sholat asar, seperti itu. Demikian. Dan itu memang demikian, ya. Maghrib dengan isya juga sama. Di waktu jamak takdim, kalau kita di waktu yang pertama, maka sholat maghrib terlebih dahulu 3 rakaat karena tidak ada ya qasar pada maghrib, sholat maghrib. Maghrib tetap 3 rakaat. Kemudian digabungkan dengan sholat isya di waktu maghrib. Maka qomat terlebih dahulu untuk sholat maghrib, kemudian sholat 3 rakaat, kemudian salam, lalu bangkit lagi qomat untuk sholat isya, kemudian sholat 2 rakaat salam. Demikian, begitu. Atau dilakukan dengan jamak takhir. Jamak takhir yaitu menggabungkan 2 sholat di waktu yang kedua, yang terakhir. Contohnya adalah zuhur dengan asar. Waktu zuhur dilewatkan tidak sholat. Ini dalam kondisi safar, ya. Dan kemudian melakukan sholat zuhur dengan asar di waktu asar. Maka qomat untuk sholat zuhur terlebih dahulu, lalu 2 rakaat salam, kemudian bangkit melakukan qomat untuk sholat asar, kemudian lakukan 2 sholat 2 rakaat salam, melakukan sholat 2 rakaat salam, seperti itu. Maghrib dengan isya juga sama, dikerjakan di waktu isya,
lewatkan terlebih dahulu di waktu maghrib, kemudian kerjakan di waktu isya. Qomat terlebih dahulu untuk salat maghrib 3 rakaat salam, kemudian bangkit lagi, qomat lakukan salat isya 2 rakaat salam. Seperti itu. Demikian. Ya. Tidak bisa menjamak atau menggabungkan antara ya asar dengan maghrib. Begitu juga isya dengan subuh. Apalagi subuh dengan zuhur, tidak bisa ya. Demikian, tidak bisa digabungkan. Seperti itu. Dan tidak ada mengqashar, yaitu memendekkan salat ya untuk salat maghrib, demikian pula salat subuh. Ya. Jadi salat maghrib bukan menjadi 1,5. Salat subuh bukan menjadi 1 rakaat, ya seperti itu, bukan. Hanya salat-salat yang 4 rakaat itu dipendekkan menjadi 2, demikian, seperti itu. Baik, apabila telah terdengar azan untuk salat tersebut, ini mau menjamak, ya, mau menjamak, lalu terdengar azan, maka saya sarankan salat berjamaah bila berada di masjid tersebut, ya, maka salat berjamaah ya bersama dengan imam setempat terlebih dahulu, walaupun dengan penuh sempurna salatnya. Contohnya salat zuhur ketika itu, maka silahkan melakukan salat zuhur berjamaah dengan imam ketika itu 4 rakaat salam. Nah setelah itu maka silahkan bangkit, cari posisi di belakang, lalu qomat ya untuk salat asar, ya itu salat asar, lalu salat 2 rakaat. Demikian. Ini disebut dengan jamak takdim. Demikian. Hanya saja untuk salat yang pertama tidak di salat zuhurnya tidak diqashar. Kenapa? Karena mengikuti imam yang mukim ketika itu. Namun boleh dijamak, boleh dengan asar setelah itu, ya. Dan lakukan seperti yang kita lakukan, yang kita katakan, yaitu qomat setelah itu, lalu salat asar 2 rakaat, sudah selesai. Begitu juga kalau salat maghrib, ketika hendak menjamak, maka silakan ikut bersama dengan imam. Bila singgah di satu tempat, ternyata ketika itu imam azan berkumandang, maka salat maghrib bersama dengan imam, ya. Kemudian setelah itu ya silakan ke belakang, qomat, lalu salat ya isya 2 rakaat salam. Demikian. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, saya mau bertanya. Saya seorang ibu menyusui. Barakallahu fiik. Anak yang saya susui baru berusia 1 tahun. Jadi saya mencoba puasa 3 hari ini. Oh berarti ya 3 hari yang lalu ya. Anak saya setiap habis saya susui dia menangis Ustaz. Bahkan kotoran BAB-nya keluar dan cairannya berwarna hijau. Pertanyaannya, boleh tidak saya tidak berpuasa karena melihat kondisi anak saya seperti ini Ustaz? Bagaimanakah saya menggantinya nanti? Apakah qadha ataukah fidyah saja atau qadha dan fidyah? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudariku, ya, sesungguhnya seorang wanita yang menyusui disepakati oleh para ulama bolehnya untuk tidak berpuasa ketika dia mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya, ya, mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan bayinya, demikian. Maka sepakat para ulama boleh, ya, boleh untuk tidak berpuasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, innallaha wada'a 'anil musafiri syatras salati wa 'anil musafiri wal hamili wal murdi'i as-siyama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dari orang yang safar itu setengah salat, dan juga menggugurkan dari orang yang safar itu
dan wanita yang hamil serta menyusui puasa darinya, dari mereka ini. Demikian. Jadi dibolehkan kalau memang berat untuk berpuasa, dan itu sebabnya adalah kekhawatiran pada diri atau kekhawatiran pada sang bayi. Ya, demikian. Termasuk bayi yang dikandung kalau orang wanita tersebut sedang mengandung. Ya. Seperti itu. Nah, ketika memang demikian, maka saya condong silahkan, ya, jangan sampai anak ini terdolimi, bayi ini terdolimi, silahkan, ya, untuk tidak berpuasa. Lalu apa nanti kewajibannya setelah tidak berpuasa? Maka di antara 5 pendapat di kalangan para ulama yang saya pahami, maka saya condong kepada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum, yang mereka ini berpendapat bahwasanya cukup untuk membayar fidyah saja. Untuk satu hari yang ditinggalkan, untuk satu hari yang ditinggalkan itu memberi makan 1 orang miskin. Demikian, ya. Seperti itu. Ini sebagaimana pendapat dari Abdullah ibnu Abbas dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhum. Seperti itu. Nah, pembayaran fidyah ini bisa dengan bahan makanan pokok setengah sok, ya. Bahan makanan pokok yang masih mentah seperti beras kalau di tempat kita ini, maka silakan bayar dengan beras tapi setengah sok. Setengah sok itu adalah setengah dari pembayaran zakat fitri kita. Seperti itu. Nah, bagi yang katakanlah dia membayar zakat fitri sekitar 2,5 kilo, berarti nanti dia membayarnya untuk satu hari yang ditinggalkan adalah 1,25 kilo. Maaf maksudnya 1,25 kilo. 1,25 kilo atau 1 kilo 1 kilo seperempat on. 1 kilo, ya, 2,5 on. Nah, begitu, ya. 1/4 kilo kita katakan. Nah, begitu. Itu untuk satu hari yang ditinggalkan. Kemudian silahkan dikalikan dengan hari-hari yang ditinggalkan karena menyusui. Demikian. Ini berlaku juga bagi wanita yang hamil yang tidak sanggup untuk berpuasa atau mengkhawatirkan dirinya atau janin dalam kandungannya. Demikian. Ya. Bisa juga dengan bahan makanan jadi. Bahan makanan jadi yang siap saji. Ya, tentunya lengkap porsi. Ya. Lengkap porsi, demikian. Kalau mungkin bahasa kita di sini nasi bungkus, ya. Nasi bungkus yang lengkap porsinya, yang mencukupi, demikian. Maka satu nasi bungkus yang cukup porsi dan, ya, cukup mengenyangkan ini untuk satu hari, pembayaran satu hari dari hari yang ditinggalkan karena menyusui atau karena hamil yang tidak mampu berpuasa atau mengkhawatirkan dirinya atau bayinya, seperti itu. Demikian, ya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, bismillah, apakah orang tua dari mertua kita bisa mensolatkannya? Maksudnya jadi imam kali, ya. Mana lebih afdol, anak-anak beliau atau menantunya? Bismillah, yang saya pahami dari pertanyaan ini yaitu mensolatkan jenazahnya, ya. Tentunya apabila seseorang meninggal dunia, siapakah yang mensolatkannya? Bila kita lihat dalil-dalil yang mensolatkan jenazah di masa Nabi SAW senantiasa adalah Rasulullah SAW sebagai utusan Allah yang mengetahui tentang hukum-hukum syar'i. Oleh karenanya
kalaulah diberikan pilihan, apakah anak ataukah menantu-menantu laki-laki yang mensolatkan jenazah laki-laki tersebut, manakah yang lebih utama? Maka kita kembalikan kepada manakah di antara mereka yang lebih paham tentang hukum-hukum syar'i. Maka mereka yang mensolatkannya. Demikian, ya. Nah, kalau sama mereka paham hukum syar'i sama, maka tentunya yang lebih diutamakan adalah orang yang memiliki ya hubungan kekerabatan yang dekat seperti itu, ya. Tentunya anak-anaknya lebih diutamakan ketimbang menantunya. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, maaf saya ingin bertanya, apakah saya tetap membaca bacaan i'tidal apabila saya masbuk ketika jamaah sedang membaca kunut? Jika harusnya tidak dibaca dan saya terlanjur baca i'tidal, apakah sholat saya harus diulang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila seseorang masuk jamaah sholat dalam kondisi masbuk, sementara imam beserta dengan jamaah tersebut dalam kondisi kunut, maka apa yang harus dilakukan? Tentu takbir terlebih dahulu, takbiratul ihram. Kemudian tetap di posisi seperti imam, yaitu tetap berdiri, demikian. Ya. Apakah membaca i'tidal ketika itu? Wallahu ta'ala alam, tidak, karena itu bukan posisi bagi dia i'tidal. Kalaupun dia membaca bacaan i'tidal, apakah dibolehkan? Wallahu ta'ala alam, saya condong boleh. Demikian. Kalau dia mengikuti dengan mengangkat tangan, apakah dibolehkan? Saya juga condong boleh. Seperti itu, ya. Kata Nabi SAW, innama ju'inal imamu liyu'tamma bihi. Sesungguhnya imam itu diikuti, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ikuti imam, posisinya adalah posisi berdiri. Ya, kalau mau angkat tangan karena mengikuti imam angkat tangan, maka silakan angkat tangan. Ya. Karena imam sedang membaca kunut, seperti itu, ya. Kalau tidak baca doa i'tidal, apakah tidak masalah? Tidak masalah. Membaca tidak juga masalah, tidak perlu diulang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, saya mau tanya lagi Pak nih. Berarti tadi yang bertanya ini nanya lagi nih, ya. Apakah boleh uang bantuan Covid dibayarkan untuk zakat fitri? Baik, kalau memang kita berhak untuk mendapatkan bantuan ya dari pemerintah atas Covid atau bantuan dari sesama kaum muslimin atas donasi Covid tersebut, ya, maka itu adalah hak kita karena orang telah memberikan kepada kita, maka itu telah menjadi kepemilikan kita. Maka apabila dibayarkan untuk zakat fitri, maka dibolehkan. Untuk diinfakkan juga dibolehkan, ya. Untuk dibuat juga kebutuhan makan juga dibolehkan. Ya, tentunya sesuatu yang telah berpindah kepemilikannya kepada kita, kita berhak untuk menggunakannya. Tapi haruslah dalam hal-hal yang disyariatkan, yang boleh atau yang disyariatkan, bukan pada penyaluran yang haram, demikian. Seperti itu. Maka dibolehkan insyaallah taala. Silahkan ya bayarkan untuk zakat fitri, ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya, apakah boleh dibelikan uang yang kita temukan di jalanan untuk makanan anak karena kita tidak punya uang? Baik, ya. Perlu diketahui bahwasanya barang-barang berharga, maksudnya adalah barang yang masih berfungsi yang ditemukan di jalanan, ya, itu ada dua bentuknya. Yang pertama adalah barang yang masih bernilai atau barang yang dia nilainya rendah atau kita katakan remeh. Bila remeh barang tersebut, ya, barang temuan ini disebut dengan luqatah namanya, luqatah, ya, istilahnya luqatah.
Nah, apabila barang nilainya itu adalah rendah, remeh, seperti contohnya Rp1.000, ya, atau Rp15, maka ini remeh. Yang barangkali kita pun kalau kehilangan ini tidak akan mencari. Nah, ini standarnya, ya. Maka ini boleh kita miliki tanpa kita mengumumkannya, ya. Karena Nabi SAW pernah ketika disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tatkala beliau melewati satu biji kurma, beliau mengatakan, maksudnya bukan bijinya tapi kurma yang jatuh di jalanan, beliau mengatakan, andaikan aku tidak khawatirkan kurma ini adalah kurma sedekah, tentu aku akan memakannya. Demikian. Ini menunjukkan bahwasanya boleh untuk mengambil barang yang remeh di jalanan seperti itu. Barang yang dia nilainya kecil, ya. Yang barangkali kita kalau kehilangan pun tidak mencarinya. Adapun barang-barang yang berharga yang kita temukan di jalanan, yang apabila kita kehilangan pun kita akan mencarinya. Orang lain pun kalau kehilangan akan mencarinya. Seperti contohnya uang 100.000, 200.000, 300.000. Maka apabila kita menemukannya, wajib bagi kita bila kita ingin, ya, nantinya bisa menggunakannya, pertama sekali adalah diumumkan ke khalayak ramai, ya, seperti lewat media sosial, ya, begitu juga lewat kalau di dekat tempat pengumuman seperti barangkali dekat masjid barangkali, ya. Nah, di tempat pengumuman masjid, maka silahkan ini diumumkan terlebih dahulu, dan ini hukumnya wajib bagi orang yang ingin memiliki harta tersebut, barang temuan tersebut, diumumkan terlebih dahulu. Bila dalam setahun tidak datang pemiliknya, maka boleh digunakan. Kalau belum setahun tidak boleh digunakan. Nah, seperti itu. Bila tidak datang juga seterusnya, maka itu halal, tidak masalah. Tapi nunggu setahun diumumkan. Demikian. Ya. Demikian. Nah, apabila dalam beberapa waktu yang lama setelah digunakan, setelah setahun tentunya baru digunakan, ternyata datang pemiliknya, dikembalikan kepada pemiliknya, seperti itu, ya. Ini berdasarkan hadis yang sahih yang saya belum bisa menyebutkannya pada pertemuan kali ini. Namun ini berdasarkan hadis yang sahih, demikian, ya. Yaitu pembahasan dalam bab fikih, yaitu, ya, luqatah, barang-barang temuan yang di jalanan, seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian ini, ya. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekurangan dan kesalahan serta kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, ya. Maka buanglah kepada Allah, saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan kebiasaan kita untuk menyampaikan motivasi berdonasi pembebasan lahan yang nantinya akan dibangun di atasnya Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Seperti yang Anda ketahui bahwasanya donasi ini membutuhkan biaya sebesar kurang lebih 8,5 miliar, ya, untuk membebaskan lahan yang ukurannya 5.161 meter persegi. Dan kekurangan dana kita adalah 5.613 juta sekian rupiah. Ya, maka silakan salurkan, ya, dana Anda, infak Anda, donasi Anda, sedekah Anda yang nanti pahalanya akan mengalir kepada Anda, bahkan akan mendapatkan pahala yang besar khususnya di bulan Ramadan ini, ya. Silakan salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Miliki aset akhirat dan miliki peluang pahala yang besar khususnya di bulan Ramadan ini, karena ini adalah memang bulan sedekah, bulan infak. Silahkan, ya, salurkan dana Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan,
kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.